Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu pemerintah kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini otoritas penerbangan sipil Arab Saudi, mengumumkan akan membuka akses penerbangan internasional dari dan menuju kerajaan Saudi Arabia insya Allah pada tanggal 17 Mei 2021 yang akan datang. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, insya Allah pada tanggal 17 Mei 2021 nanti otoritas penerbangan sivil Arab Saudi mengumumkan bahwa akses penerbangan internasional akan dibuka sepenuhnya. Namun sayangnya kebijakan tersebut tidak diberikan atau tidak menyasar kepada 20 negara yang selama ini ditangguhkan akses penerbangannya. Salah satunya adalah dari Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah apa kemudian dampaknya terhadap calon jamaah haji yang rencananya akan melaksanakan kegiatan ibadah haji nanti pada musim haji 1442 Hijriah yang akan datang. Apakah ia termasuk atau berdampak terhadap perjalanan calon jamaah haji yang nantinya akan berangkat pasca bulan puasa ini ataukah bagaimana? Sejauh ini sahabat-sahabat sekalian belum ada keputusan resmi dari otoritas tempat, baik dari Kementerian Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah kegiatan ibadah haji pada tahun ini tetap dilaksanakan dan melibatkan calon jamaah haji dari Indonesia ataukah tidak? Sejauh belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak, maka kemungkinan pasti akan ada. Apakah dilaksanakan atau tidak itu juga masih terbuka peluangnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ahmad Zainud Tauhid, bahwa sebesar apapun atau sekecil apapun peluang yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ibadah haji pada tahun ini, maka pemerintah Indonesia akan terus melaksanakan atau menyiapkan segala hal yang mendukung kesuksesan kegiatan ibadah haji pada tahun ini. Di antaranya adalah skenario atau skema bagaimana cara menentukan proporsi haji bagi calon jamaah haji yang akan berangkat nantinya. Sesuai yang saya kutip dari laman detik.com bahwa ada 5 nanti mekanisme penentuan calon jamaah yang akan berangkat haji pada tahun ini. Jika nanti pemerintah kerajaan Saudi Arabia memberikan kesempatan bagi calon jamaah umroh, calon jamaah haji yang berasal dari Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji pada tahun ini. Ada 5 mekanisme penentuan calon jamaah haji. Yang pertama, bahwa kuota haji dibagi secara proporsional sesuai kuota provinsi dan atau kabupaten kota tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Jadi nanti jika memang kuota haji sudah dikeluarkan atau pemerintah kerajaan Saudi Arabia sudah menentukan jumlah calon jamaah haji yang boleh diberangkatkan dari Indonesia, pemerintah Indonesia nanti akan membagi kuota calon jamaah haji secara proporsional. Jadi bisa jadi provinsi tertentu mendapatkan jumlah kuota yang lebih besar, atau kemudian provinsi yang lain mendapatkan kuota yang lebih sedikit. Nanti akan disesuaikan secara proporsional, yang intinya para semua provinsi yang ada calon jamaah hajinya akan mendapatkan jatah masing-masing secara proporsional. Kemudian yang kedua, jamaah haji yang lunas tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi akan diurutkan berdasarkan nomor porsi per provinsi dan atau kabupaten kota. Jadi mereka yang sudah, apabila kuotanya sudah jelas,
sudah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, kemudian dibagi oleh Kementerian Agama untuk ke masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Nanti calon jamaah haji atau kandidat calon jamaah haji nanti akan diurutkan sesuai dengan nomor porsi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji nantinya. Jadi penentuan calon jamaah yang akan berangkat nantinya akan ditentukan oleh nomor porsi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga, daftar jamaah yang berhak lunas disusun berdasarkan nomor urut porsi per provinsi dan atau kabupaten kota dan besaran alokasi haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Nanti apabila nomor porsinya sudah keluar, nanti para jamaah yang sudah masuk dalam kategori prioritas akan diminta untuk melunasi iuran hajinya apabila belum lunas, atau mereka yang sudah lunas kemudian masuk dalam alokasi kuota haji pada tahun 2021 ini, mereka akan masuk dalam calon jamaah yang nantinya akan diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia menuju ke Saudi Arabia. Jadi apabila kuotanya sudah jelas, kuotanya sudah didistribusikan ke masing-masing provinsi, kabupaten, kota, kemudian dikeluarkan nomor porsinya, nanti pemerintah akan membagi para calon jamaah ini berdasarkan nomor kuota mereka. Jadi nanti akan nomor kuota atau nomor porsi inilah yang kemudian akan menentukan apakah yang bersangkutan masuk dalam daftar calon jamaah haji yang berangkat tahun ini atau tidak. Kemudian yang keempat, jamaah haji yang lunas tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi dan masuk alokasi kuota haji 1442 Hijriah 2021 Masehi namun mengajukan pengembalian setoran lunas tetap diberikan kesempatan melunasi kembali. Jadi misalnya pada tahun 2020 dia sudah melunasi pembayaran biaya hajinya, tetapi dalam perjalanannya dia kemudian menarik setorannya sehingga dia tergolong orang yang belum lunas atau calon jamaah yang belum melunasi biaya hajinya, maka ketika namanya sudah masuk dalam porsi alokasi calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, dia tetap diberikan kesempatan untuk melunasi kembali biaya haji yang selama ini belum diselesaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti apabila di antara keluarga kita, saudara kita, orang tua kita barangkali yang sempat melunasi biaya haji mereka, lalu karena sesuatu dan lain hal dia menarik kembali pelunasan haji mereka, biaya haji mereka sebelumnya, maka apabila nama mereka masuk dalam alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini, dia tetap diberikan kesempatan untuk melunasi biaya hajinya agar bisa diberangkatkan pada musim haji yang akan datang nanti. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, jamaah haji yang lunas tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi namun tidak masuk alokasi kuota haji 1442 Hijriah 2021 Masehi menjadi cadangan sesuai urutan nomor porsi. Nah, jika nanti ketika dia sudah melunasi biaya hajinya pada tahun 2020 lalu dia tidak masuk dalam alokasi haji 2021, maka dia tetap akan menjadi calon jamaah haji cadangan untuk mengisi jika sewaktu-waktu ada calon jamaah haji yang rencananya berangkat pada tahun ini mengundurkan diri atau mungkin alasan lain, misalnya dia yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi jika ada calon jamaah haji yang mengundurkan diri atau tersebab meninggal dunia sehingga tidak bisa berangkat pada musim haji tahun ini, maka calon jamaah haji yang sudah melunasi
biaya hajinya pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 sebelumnya, dia berhak untuk mengisi sisa kuota yang ditinggalkan oleh jamaah haji tersebut, dengan syarat dia masuk dalam kategori nomor urut porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi itu 5 cara atau mekanisme penentuan calon jamaah haji jika nanti pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan atau mengeluarkan kebijakan mengizinkan calon jamaah haji asal Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji pada tahun ini dengan berapapun persentase kuota yang telah diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia. Apakah itu kemudian 20%, 40%, 50%, 80% dari kuota yang telah disiapkan? Pemerintah tentu sudah menyiapkan skenario, mekanisme dan cara untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji agar berjalan sesuai dengan rencananya. Kemudian nanti apabila calon jamaah haji sudah ditentukan, alokasi jumlah haji sudah diberikan, maka persyaratan usia lagi-lagi akan menjadi penentu apakah calon jamaah haji bisa berangkat ke Saudi pada tahun ini atau tidak. Untuk diketahui sahabat-sahabat sekalian, usia calon jamaah haji yang diizinkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia pada tahun ini adalah usia sekitar 18 sampai dengan maksimal 60 tahun. Jadi mereka yang tidak masuk dalam kategori 18 sampai 60 tahun, mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji meskipun ia sudah melunasi biaya hajinya pada tahun ini. Jadi misalnya ada di antara jamaah kita berusia 65 tahun atau 70 tahun dan seterusnya, maka dia tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji pada tahun ini meskipun dia sudah melunasi seluruh biaya atau persyaratan haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saya kira itu informasi seputar haji pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan calon jamaah haji Indonesia bisa berangkat pada tahun ini dengan selamat, baik ketika berangkat, kemudian ketika melaksanakan ibadah haji maupun ketika mereka pulang ke Indonesia nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.